Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Eko Setioatmojo MPD selaku dosen Seminar Pendidikan. Saya Sofiani Esti Anindita dengan NPM 087 dari kelas A320 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul hasil kerja saya dari proposal skripsi. Nah, kebetulan judul yang di ACC yaitu efektivitas penggunaan buku cerita bergambar terhadap keterampilan membaca siswa kelas 1 di SDN Panggang. Nah, judul ini itu sesuai dengan waktu saya PLP ya. Dari kelas 1 itu sebagian besar siswa itu belum bisa membaca. Nah, di sini saya melakukan penelitiannya di Gunung Kidul, di daerah tempat saya tinggal dekat dengan rumah saya di SDN Panggang. Nah, kemudian yang latar belakang penelitian bab 1. Sebelumnya saya akan membahas pendidikan terlebih dahulu sebelum membahas tentang membaca anak, tujuan dan rumusan masalahnya. Pendidikan di Indonesia itu terdiri dari beberapa jenjang seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Nah, kemudian peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun, diselenggarakan selama 6 tahun. Pendidikan dasar merupakan awal jenjang pendidikan yang ditempuh siswa pada usia 6-12 tahun. Kemudian di era digital seperti sekarang ini, minat baca anak itu berkurang hampir semua sekolah. Mengapa semua itu terjadi? Nah, mungkin juga pengaruh gadget, orang tua yang sibuk, sehingga anak yang saya jumpai waktu saya PLP itu memang benar-benar belum bisa membaca. Itu terjadi di kelas 1 hampir semua. Nah, kemudian dari hal itu pentingnya literasi membaca itu sangat penting untuk diterapkan di sekolah. Menurut Ristanto, Zubaidah, Amin, dan Rohman 2017 bahwa literasi membaca sudah selayaknya perlu ditanamkan sejak pendidikan dasar. Itu pendapat ahli yang mendasari. Kemudian saya berdasarkan latar belakang yang saya buat, berdasarkan latar belakang itu dapat diketahui identifikasi masalahnya. Identifikasi masalah yang pertama, melalui media buku cerita bergambar diharapkan siswa dapat memperoleh pengalaman yang menarik dan membangkitkan minat membaca siswa baik di dalam kelas atau di luar kelas. Nah, jadi di kelas rendah itu masih sangat penting menerapkan buku cerita bergambar, sebab di kelas rendah terutama kelas 1 itu anak itu masih tertarik dengan gambar. Nah, mungkin dengan adanya gambar itu mereka menjadikan mereka semangat untuk membaca. Juga selain itu anak-anak yang kurang perhatian kasih sayang dari orang tuanya yang sibuk bekerja. Nah, mungkin dengan diterapkannya seperti itu dengan buku cerita bergambar di sekolah, anak jadi mempunyai rasa ingin belajar lebih. Kemudian identifikasi masalah yang kedua yaitu membaca menggunakan buku cerita bergambar diharapkan dapat membangkitkan semangat siswa dalam membaca
Karena pada hakikatnya belajar bagi siswa adalah bermain dan belajar adalah belajar. Jadi menggunakan buku cerita itu bagi siswa itu bermain itu adalah belajar. Jadi menciptakan lingkungan suasana yang sedemikian nyaman. Kemudian pentingnya dari uraian di atas untuk menyelesaikan masalah tersebut dilakukan penelitian tentang penggunaan media buku cerita bergambar dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1 di SDN Panggang. Nah, lanjut. Dari latar belakang yang dibuat juga didapatkan rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besar kemampuan membaca siswa kelas 1 sebelum penggunaan media buku cerita bergambar di SDN Panggang. Nah, kemudian yang kedua, seberapa besar kemampuan membaca siswa kelas 1 sesudah penggunaan media buku cerita bergambar di SDN Panggang. Berarti poin 1 dan 2 rumusan masalah itu pengaruh sebelum dan sesudah saat menggunakan buku cerita bergambar. Nah, lanjut. Yang poin ketiga yaitu apakah ada perbedaan kemampuan membaca siswa kelas 1 sebelum dan sesudah penggunaan media buku cerita bergambar. Berarti nomor 3 itu kesimpulannya menegaskan apakah ada perbedaannya. Kemudian tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian ini? Tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui data tentang kemampuan membaca siswa kelas 1 sebelum diterapkannya media buku cerita bergambar di SDN Panggang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Berarti tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui, berarti untuk mengetahui sesudah diterapkan dengan media buku cerita bergambar, sesudah penelitian lalu diterapkan. Nah, yang kedua, untuk mengetahui data tentang kemampuan membaca siswa kelas 1 sebelum dan sesudah penggunaan media buku cerita bergambar di SDN Panggang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui data tentang kemampuan membaca siswa kelas 1 sebelum dan sesudah penggunaan media buku cerita bergambar di SDN Panggang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, lanjut. Bab 2. Bab 2 itu menjelaskan pengertian apa itu membaca, tujuan, manfaat. Nah, ini sekilas saya ulas bahwa membaca itu harus dikembangkan karena dengan membaca wawasan anak akan semakin berkembang. Juga pendapat ahli Wilson dan Petrus dalam Rusmini, Novi, dan Hartati Taat 2006 halaman 107 mendefinisikan membaca merupakan suatu proses menyusun makna melalui interaksi dinamis di antara pengetahuan membaca yang telah ada, informasi yang dinyatakan oleh bahasa, tulis, dan konteks situasi pembaca. Nah, pada hakikatnya faktor pendorong agar anak mempunyai minat untuk membaca itu adalah bagaimana kreativitas pendidik untuk memberikan ide-ide yang dituangkan dalam bentuk permainan-permainan. Nah, membaca di kelas rendah itu juga sebagai upaya untuk mempersiapkan akademis bahasa siswa agar dapat membaca kalimat-kalimat sederhana. Ditegaskan oleh pendapat ahli juga 2005 dan Malpeni 2010
Membaca dini adalah membaca yang diajarkan secara terprogram kepada anak prasekolah dengan meningkatkan kemampuan membaca ini menggunakan buku cerita bergambar. Nah, dengan media mungkin peserta didik itu akan lebih semangat. Nah, kemudian media itu di sekolah dasar kelas rendah itu harus diprioritaskan sebagai upaya memberikan gambaran yang nyata terhadap materi perkembangan pada umumnya, alat-alat permainan, media pembelajaran. Nah, itu tidak harus mahal. Kemudian kajian penelitian terdahulu. Nah, ini sudah sebenarnya sudah beberapa sudah meneliti. Nah, salah satunya yaitu Eni Kursnini tahun 2012 dengan judul Penerapan Pohon Kata dalam Meningkatkan Membaca Dini pada Siswa SD Ngemplak, Kecamatan Lembahang, Kabupaten Cirebon. Nah, hasil penelitiannya yaitu kemampuan membaca siswa sangat bagus. Dilihat dari kategori sebagian besar 88%, cukup 7,8% dan kurang 3,6%. Jadi penelitian ini berhasil dengan judulnya mempengaruhi anak untuk meningkatkan membaca. Nah, ini rumusan hipotesis. Jadi kemungkinan dari penelitian yang saya akan lakukan yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan membaca dini sebelum menggunakan media buku cerita bergambar di SDN Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan membaca dini sebelum menggunakan media papan flanel di SDN Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, berarti kemungkinan terjadi hipotesis dugaan sementara yaitu terdapat dua, dapat mempengaruhi sebelum dan sesudah. Kemudian di bab 3, penelitian ini akan saya lakukan ya insya Allah di SDN Panggang yang beralamatkan di Jalan Baron, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Lokasi SD ini sangat strategis. Di depan SD ini terdapat warung kelontong besar, sayur-sayuran dan makan makanan. Kemudian kurikulum yang digunakan di SDN Panggang itu adalah kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan yaitu di kelas 1 dan kelas 4. Nah, besok saya insya Allah saya akan meneliti di kelas 1, kelas rendah. Penulis melaksanakan penelitian di SDN Panggang ini karena penulis jadi saya saat PLP 2 itu menjumpai siswa kelas 1, hampir semua siswa itu belum bisa lancar membaca. Nah, kemudian saya tertarik membuat judul ini. Ternyata yang di ACC juga yang sesuai dengan yang saya alami di lapangan kemarin di PLP 2. Nah, alasan lainnya penulis itu memilih tempat di SDN Panggang karena di SDN Panggang itu belum pernah dilakukan penelitian tentang kemampuan membaca dini dengan menggunakan media buku cerita bergambar, sehingga penulis merasa bersemangat melakukan penelitiannya. Nah, kemudian penelitian ini insya Allah akan dilakukan penulis saat
besok selesai KKN, selesai tahun 2024. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Terima kasih. Sekian Bapak presentasi dari proposal skripsi saya. Apabila banyak kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.